Halo halo, apabila di video sebelumnya saya sudah bahas tentang semua siklus ya, semua siklus audit. Kali ini di akhir siklus tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan secara detail. Karena kenapa? Seorang auditor harus menghasilkan sesuatu di akhir proses audit, yaitu adalah penyelesaian audit. Apa saja yang perlu diperhatikan? Oke, kita langsung saja bahas. Kita mulai diskusinya. Silakan masuk kelas. Oke, penyelesaian audit yang pertama yang harus di ruang lingkup lah cakupannya dalam penyelesaian audit apa saja. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian audit. Ya, yang pertama adalah pastinya auditor harus menyempurnakan pekerjaan lapangan. Apa saja itu? Ya, nanti kita akan bahas sendiri. Jadi semuanya pekerjaan itu harus disempurnakan, diselesaikan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah tentunya melakukan evaluasi ya. Evaluasi atas apa? Atas semua temuan hasil audit. Saat melakukan audit pasti menemukan temuan-temuan atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Karena hal inilah yang diharapkan oleh perusahaan, yaitu adalah temuan hasil audit. Bahkan hasil dari laporan audit, yaitu yang biasanya WTP, wajah tanpa pengecualian, WDP dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah cuman bonus saja. Tentunya kalau sebuah perusahaan melakukan audit, harapannya adalah bisa mendapatkan temuan-temuan yang nantinya bisa dibenahi oleh perusahaan. Harapannya pasti seperti itu semua perusahaan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi. Ya, tentunya komunikasinya tertulis ya dengan klien. Karena kenapa? Saat pelaksanaan audit itu gimana ya? Mudah susah. Karena kenapa? Kadangkala ada beberapa komponen, ada beberapa lembaga yang memang kadang anti untuk dilakukan audit. Mungkin bukan perusahaannya, tetapi bagian dari perusahaan itu tersebut. Contohnya mungkin departemen penjualan kah, atau departemen marketing kah gitu ya. Penjualan oke, tapi marketing enggak oke. Maksudnya waktu dilaksanakan audit ada beberapa hal yang memang menjadi kendala. Mungkin tidak mau memberikan dokumennya, atau mungkin waktu diwawancara tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan audit dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang seperti itu ada saja dan kemungkinan bisa terjadi. Nah, kira-kira seperti itu yang perlu menjadi pembahasan kita kali ini. Oke, kita akan bahas detail satu persatu nanti secara sub-subnya yang perlu diperhatikan. Nah, untuk menyempurnakan pekerjaan lapangan apa saja yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, menyempurnakan pekerjaan lapangan itu mereview peristiwa kemudian gitu ya. Nanti kita bahas sendiri. Tentunya kemudian ada juga review notulen rapat komisaris manajemen, review permasalahan hukum ya, LCA ini ya, litigation, claim sama assessment mungkin. Yang ini juga kemungkinan berpengaruh kepada perusahaan gitu ya. Mungkin ada klaim dari klien atau dari konsumen yang belum terpenuhi sehingga berpengaruh ke perusahaan pendapatannya atau mungkin nama baiknya dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini kan juga menjadi perhatian khusus oleh auditor gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih detail. Kemudian ada juga meminta surat representasi manajemen gitu ya, atau representation letter untuk mendukung apa? Bukti-bukti audit tertentu ya. Bukti-bukti audit tertentu yang memerlukan validasi serta jaminan keandalan informasi dari manajemen secara langsung. Jadi kadangkala
kita atau auditor itu saat menemukan sesuatu dan itu memang harusnya memerlukan konfirmasi oleh manajemen, melakukan konfirmasi kepada manajemen, kita lakukan representation letter. Karena kenapa? Dengan harapan manajemen mengakui bahwa memang terjadi sesuatu hal tersebut yang memang itu diakui dan diketahui oleh manajemen, bukan sesuatu yang tidak disadari atau mungkin kesalahan dari SPI dan lain sebagainya, tetapi memang itu adalah keluaran dari kebijakan manajemen. Nah, hal yang seperti itu juga harus dilakukan oleh auditor. Kemudian juga melakukan prosedur analitik, itu kalau menyempurnakan pekerjaan lapangan. Kemudian kalau melakukan evaluasi apa saja, ya mengukur materialitas salah saji tentunya ya, berdasarkan temuannya, kompilasi total temuannya. Kemudian melakukan teknis penyajian laporan keuangannya yang ada di perusahaan bagaimana. Kemudian juga merumuskan pendapat tentunya ya, karena pendapat auditor ini yang kadangkala menjadi nilai khusus oleh perusahaan dalam melakukan hal-hal tertentu ya, mungkin melakukan kredit kah, atau mungkin membuat goodwill dari perusahaan karena mendapatkan audit yang hasilnya bagus gitu ya. Nah, ini yang menjadi yang bagian dari evaluasi temuan yang harus dilakukan oleh auditor gitu ya. Kemudian melakukan draft laporan audit ya, menyusunnya, dan tentunya mereview ya penyempurnaan kertas kerja audit yang nantinya akan dilaporkan kepada perusahaan sebagai bukti dalam pelaksanaan audit. Kemudian juga komunikasi tertulis apa saja yang dilakukan ya, tentang pengendalian SPI-nya, kelemahan, kelebihannya gitu ya. Kemudian dampaknya atau pengaruhnya terhadap kinerja operasional bagaimana, dan itu nanti materialistis atau tidak gitu ya, menghasilkan atau berdampak ke materialistis ya, kesalahan material atau tidak. Nah, ini perlu disampaikan juga semuanya kepada klien atau perusahaan yang sedang diaudit. Kemudian juga melakukan komunikasi tertulis tentang pelaksanaan audit ya, berbagai hambatannya apa saja, kemudian prosesnya bagaimana pelaksanaan auditnya. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan dan direkomendasikan atau diusulkan oleh auditor, disampaikan gitu ya. Nah, selain memberikan informasi tentang pendapat auditor, juga auditor boleh memberikan usulan dan bahkan direkomendasikan gitu. Karena kenapa? Dengan harapan perusahaan melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dihasilkan oleh auditor tentunya. Kemudian yang terakhir, manajemen letter ya, surat komunikasi dengan manajemen. Ini digunakan untuk ya melaporkan semuanya lah, berbagai hal ya, mau tentang report kondisinya, kemudian efisiensi komunikasinya. Jadi semuanya bukti itu terdapat terdapat buktinya. Kira-kira seperti itu. Itu yang menjadi perhatian khusus. Jadi mulai dari penyempurnaan pekerjaan lapangan, evaluasi temuan audit, dan komunikasi tertulis. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, mulai dari awal dulu ya. Review peristiwa kemudian. Oke. Nah, peristiwa kemudian itu apa sih? Subsequent event ya. Nah, peristiwa kemudian itu adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, gitu ya. Kalau periode peristiwa kemudian adalah masa antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal akhir. Kemudian apa sih tanggal akhir pekerjaan lapangan ya? Adalah tanggal akhir pengumpulan dan pengujian bukti audit. Kemudian ada juga tanggung jawab utama auditor adalah pada peristiwa kemudian yang terjadi pada peristiwa kemudian yang terjadi pada periode peristiwa kemudian. Nah, gambarnya seperti ini kira-kira. Ini nanti kita bahas ini. Bukan nanti, sekarang kita bahas ya. Ini kan penjelasan dari sini. Ini biar ilustrasinya dapat. Jadi gini, yang akan kita bahas gitu ya, yang akan dibahas oleh auditor itu adalah periodenya peristiwa kemudian. Yang ingin auditkan oleh perusahaan adalah semuanya ini peristiwa kemudian. Tetapi auditor tidak bisa dan tidak mungkin melakukan hal tersebut
pasti ada cut off-nya, di mana mulai tanggal laporan keuangan biasanya akhir tahun kan ya, akhir tahun di tahun tertentu dicek gitu ya, 1 tahun ini kan 1 tahun nih teman-teman ya, ini 1 tahun nih, ini kan X1 ya, X1 contoh kalau seumpama ini 2021, nah di sini kan X2 ini kan 2022. Nah, di sini ini yang dicek gitu ya, mulai dari awal tahun 2022. Di sini kan berarti awal tahun kan, awal tahun 2022 hingga bulan Maret. Karena kenapa? Di sini sudah tanggal akhir pekerjaan lapangan, entah itu melakukan pengujian substantif dan lain sebagainya. Nah, periode ini disebut dengan periode peristiwa kemudian. Oke, jadi periode peristiwa kemudian ini adalah periode di mana pengecekan yang dilakukan oleh auditor. Jadi auditor melakukan pengecekannya di ranah sini. Sesuatu transaksi yang terjadi di ranah tanggal ini adalah cakupan dari yang diaudit oleh auditor. Jadi apabila sesuatu terjadi di luar ini, di luar sini, atau mungkin juga di luar sini ya, di luar periode sini, ya mau tidak bagian dari auditor dan mungkin bisa jadi memberikan rekomendasi, dan rekomendasinya itu adalah mungkin audit tambahan atau bagaimana, atau mungkin ada ya tanggal penanggalan ganda gitu ya. Nah, intinya adalah auditor hanya bertanggung jawab di ranah periode peristiwa kemudian. Nah, terus di sini di sisi lain pasti auditor kan membutuhkan waktu lah. Waktu di sini ini adalah waktu di mana auditor melakukan atau penyusunan atau menyusun laporan auditornya. Jadi laporan auditornya memang tetap dikeluarkan per periode akhir bulannya, tetapi di sini ada satu masa yang tidak masuk ya. Di sini saya kasih tanda merah atau warnanya tersendiri aja. Di sini bentar, warnanya belum selesai. Nah, ini tidak masuk nih. Ini tidak masuk dalam ranah audit, karena waktu ini malah digunakan untuk melakukan atau penyusunan. Penyusunan apa? Laporan audit. Nah, makanya yang diaudit, yang masuk dalam periode audit mana ya? Periode peristiwa kemudian. Jadi pun kalau ada sesuatu yang terjadi di sini, ini adalah bukan bagian dari yang sedang diaudit oleh auditor. Tetapi apabila, nah ini ada apabila, nanti kita bahas ya. Apabila ada sesuatu yang terjadi di sini tiba-tiba gitu ya, dan ini memang materialistis banget ya. Dampaknya itu sangat materialistis banget kepada perusahaan. Bagaimana? Nah, ada solusinya. Nanti kita bahas penanggalan ganda dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, beberapa peristiwa jenisnya peristiwa kemudian ya. Peristiwa yang berhubungan dengan ketepatan estimasi akuntansi ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan ketepatan estimasi akuntansi, baik itu estimasi beban hadiah, garansi, atau mungkin denda, tuntutan hukum dan lain sebagainya. Nah, yang semacam ini memerlukan usulan jurnal penyesuaian dan kemungkinan juga memerlukan pengungkapan atau penjelasan atas laporan keuangan. Nah, ini yang salah satunya juga dilakukan oleh auditor, memberikan apa? Memberikan rekomendasi bahwa ini perlu dilakukan penyesuaian, jurnal penyesuaian gitu. Nah, Contohnya di sini ada 31 Desember 2017 itu ada utang garansi 100 juta. Tetapi sampai Februari 2018 itu realisasinya belum sampai 100. Ya harus dilakukan penyesuaian. Nah, kira-kira seperti itu. Itu jenis peristiwa yang pertama. Yang kedua, ada peristiwa kemudian yang berpengaruh signifikan terhadap masa depan perusahaan. Contohnya apa? Pengembangan bisnis yang agresif. Apa itu bentuknya? Contoh, akan mengeluarkan produk-produk baru. Produk baru ini yang memang kemungkinan berbeda gitu ya, berbeda dengan core dari perusahaan itu sendiri.
perusahaan itu tersebut biasanya membuat Indomie gitu ya, makanan-makanan Indomie, makanan-makanan cepat saji, tiba-tiba karena ingin melakukan pengembangan bisnis membuat tablet. Nah, ini tentu berdampak besar kepada perusahaan yang core-nya sudah berbeda dan kemungkinan juga akan terjadi dampak kepada perusahaan intinya. Kira-kira seperti itu, dan ini menjadi catatan khusus oleh auditor gitu ya. Kemudian ada lagi kebijakan penghentian divisi atau produk tertentu gitu ya, ini juga akan berdampak bagi perusahaan. Penutupan anak cabang juga pasti berdampak. Nah, tentunya bencana alam, banjir atau kebakaran. Nah, ini yang tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan ya, tidak langsung berdampak biasanya, tapi ada juga dampaknya, tapi tidak besar gitu ya. Nah, tetapi di sini tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan. Karena kenapa? Dampaknya ini loh, dampak peristiwa ini loh kemudian pasti berdampak ke kinerja operasional perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang kedua ya. Jadi yang peristiwa kemudian yang berpengaruh signifikan terhadap masa depan perusahaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah setelah akhir pekerjaan, nah biasanya ini setelah akhir pekerjaan lapangan tetapi sebelum penerbitan laporan audit terjadi sesuatu yang tadi saya contohkan, kesalahan materialistis, di mana terjadinya di periode sini. Nah, bagaimana yang model-model seperti ini? Nah, ini yang poin ketiga yang jenis-jenisnya tadi itu. Lah, solusinya adalah mengeluarkan penanggalan ganda atau tanggal ganda atau dual dating. Tentunya seperti apa? Seperti ini. Yang tadi saya contohkan ya. Ini tetap pada ranahnya audit. Jadi ranahnya audit adalah sebatas pada periode peristiwa. Kemudian, nah, tetapi apabila ada terjadi sesuatu dan ini materialistis sekali, ini boleh dimasukkan dalam hal yang dicatat adalah khusus untuk tanggal ini dan mungkin bahkan peristiwa ini. Ini yang menjadi catatan khusus tambahan, dan ini di luar sini, ini yang di luar sini, yang di luar tanggal ini gitu ya. Saya kasih warna yang berbeda dulu. Yang di luar sini ini tidak masuk. Yang masuk hanya apa? Ya tanggal ini saja. Ya, kira-kira seperti itu. Itu adalah penanggalan ganda. Ya, boleh di model bagaimana terserah gitu ya. Intinya nanti ada pencatatan atau pelaporan informasi bahwa ada tanggal yang dilakukan audit oleh auditor karena memang sesuatu gitu ya, sesuatu yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan secara material dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ada beberapa hal juga yang harus kita review ya, tadi seperti kayak review notulen dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebelum kita bahas ini ada tujuannya dulu ya. Tujuan reviewnya ya untuk mencermati kemungkinan adanya kebijakan penting yang berpengaruh terhadap material kinerja. Nah, ini hal-hal yang memang biasanya tidak terjadi di SPI-nya, tidak terjadi kesalahan di pencatatannya, tetapi kesalahannya adalah di kebijakan. Salahnya kebijakan berdampak kepada pencatatan. Ya. Jadi kesalahannya itu adalah bukan pada proses, bukan pada prosedur, tetapi lebih ke arah kebijakan-kebijakan ini. Nah, kebijakan-kebijakan ini kadangkala berdampak ke laporan keuangan. Nah, tentunya pasti ada dampaknya apabila kebijakan-kebijakan tersebut sangat krusial gitu ya, pasti ada dampaknya. Nah, ini yang akan bermanfaat kenapa kita harus melakukan review tersebut. Nah, contohnya apa saja yang tadi kita sudah bahas ya, pengembangan produk baru, penghentian produk tertentu, penutupan pembukaan cabang, kemudian ada ekspansi lah. Hal yang seperti ini juga menjadi perhatian khusus oleh auditor. Karena kenapa? Dampak yang dihasilkan oleh kebijakan ya, dampak yang dihasilkan oleh kebijakan ini berdampak. Ini
ini berdampak pada laporan keuangan. Nah, itulah mengapa auditor juga harus melakukan review. Melakukan review apa? Review yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan manajemen. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga harus melakukan review tentang ini ya, LCE ini, litigation claim assessment. Apa itu gitu ya, kan ada litigation, permasalahan hukum, atau mungkin hak cipta, atau mungkin kepemilikan dan lain sebagainya lah, banyak lah. Kemudian ada juga tuntutan pihak ketiga, klaim gitu ya, entah itu supplier entah itu konsumen. Kemudian ada penilaian konsekuensi keuangan ya, assessment kalau memang itu bermasalah hukum gitu ya. Nah, untuk menemukan permasalahan ini ya harus memang diungkap, karena pengungkapan ini pasti akan berdampak kepada laporan keuangan. Nah, biasanya ada di catatan atas laporan keuangan gitu ya. Oh, ini utangnya segini. Oh, ini asetnya segini, tapi dengan catatan sebagaimana mungkin yang telah ditemukan oleh auditor, hasil temuannya. Itu yang juga menjadi catatan ya. Kira-kira seperti itu. Ada juga ini prosedurnya dulu ya, wawancara tertulis, membuat konfirmasi ya, teman-teman pasti sudah paham lah ya, melakukan konfirmasi, meminta manajemen untuk membuat surat pernyataan manajemen ya terkait tentang status LCE, representation letter ini. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan, contoh memang perusahaan telah melakukan kesalahan dengan melakukan membuat kebijakan, membuat produk baru, di mana produk baru itu berbeda dengan jauh bahkan dengan core dari perusahaan itu sendiri, sehingga dampaknya kepada laporan keuangan dan manajemen perusahaan. Bagaimana ini kesalahannya memang dari kesepakatan manajemen, makanya manajemen harus dimintain hal tersebut, karena kesalahannya bukan pada pencatatannya, bukan pada laporan keuangannya, prosedur penulisannya atau penjurnalannya, tetapi pada kebijakan manajemen ini yang memang berdampak kepada laporan keuangan tentunya, entah itu laba, rugi, atau mungkin stagnan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah beberapa hal dalam prosedur audit LCE. Kemudian juga representation management gitu ya. Nah, ini pernyataan tertulis yang tadi sudah saya sampaikan. Contohnya untuk apa? Fungsinya untuk apa gitu ya? Konfirmasi ya kepada manajemen. Kemudian ada dokumentasinya juga, mengurangi potensi salah paham tentang pernyataan manajemen. Isinya apa saja gitu ya, tentang tanggung jawab manajemen kepada laporan keuangan, pernyataan tentang kelengkapan informasi, bukti yang diserahkan kepada auditor, kemudian penjelasan tentang masalah pengakuan pendapatan, estimasi akuntansi, semuanya harus memang diakui tentang representasi manajemen, karena hal-hal ini memang terjadi di luar sesuatu yang memang secara prosedural ada dan dilaporkan dalam laporan keuangan, tetapi di sini adalah dari sisi manajemennya, kebijakannya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi ini harus dimintain ke manajemen juga tentang peristiwa kemudian pengaruhnya ya, pengaruh surat representasi apa? Nah, ini dapat mempengaruhi auditor ya, opini auditor, karena asesi manajemennya mulai dari opini wajar, tidak wajar, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Laporan keuangan, kewajaran laporan keuangan itu bukan hanya dari prosedurnya, tetapi dari pengungkapannya ya. Pengungkapannya, kalau itu memang pengungkapannya baik gitu ya. Mana pengungkapannya tadi ya? Jadi pengungkapannya itu baik gitu ya, dalam pelaporan keuangan ini diungkapkan secara penuh, secara lengkap gitu ya, ya pasti laporan keuangan ini akan mendapatkan opini yang baik gitu ya dari auditor. Nah, seberapa baik itu, nah semakin lengkap laporan keuangan ya semakin baik opininya. Kelengkapan dalam hal apa ya? Bukti, kemudian pengungkapan
pengungkapan di dalam catatan atas laporan keuangan dan lain sebagainya lah. Semuanya ini dilaporkan betul di dalam laporan keuangan, pasti auditor bisa mengeluarkan opini yang sesuai dan bagus dalam pelaporan keuangan oleh perusahaan tersebut. Kemudian juga auditor juga harus melakukan review terhadap teknis penyajian laporan keuangan ya. Membuat checklistnya checklist tentang apa? Checklist tentang penyajian laporan keuangan sesuai atau tidak. Kemudian mencocokkan laporan keuangan per audit dengan komponen laporan keuangan ya. Laporan keuangan audit dengan laporan keuangan yang tertulis dalam checklist laporan keuangan. Kemudian checklistnya juga bentuknya dan isinya dari laporan keuangan termasuk pengungkapan laporan keuangan. Kemudian juga checklistnya tadi dimasukkan dalam hal waktu kertas kerjanya, karena nanti ini akan menjadi bahan atau bukti bahwa auditor telah melakukan kegiatan auditnya kepada perusahaan tersebut. Dengan bukti apa? Kertas kerja auditnya itu sendiri, di mana kertas audit ini menjadi bukti atas pelaksanaan kerja dan tentunya menjadi dasar dalam auditor mengeluarkan opini hasil audit. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga ada preview ya, preview kertas kerja. Ada preview internal, ada eksternal. Paling aman sih eksternal ya, karena dengan KAP partner nanti melakukan pengecekan. Jadi auditor gitu ya. Di sini saya gambarkan dulu. Di sini kan ada audit di sini kan ada auditor gitu ya. Dimana auditor ini bekerjanya pasti ada yang namanya kertas kerja dan laporan-laporan yang lainnya tentunya ya. Nah, auditor ini alat kerjanya ini dicek oleh KAP atau auditor rekanan gitu ya, auditor rekanan. Dimana fungsinya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa auditor ini sudah melakukan profesinya, dimana profesi sebagai auditor itu tentunya dia terikat oleh kode etik. Nah, dimana alat kerjanya ini diharapkan dicek juga oleh auditor rekanan atau auditor eksternal itu ya, dalam hal melihat bahwa auditor dalam melaksanakan kegiatan audit kepada perusahaan itu memang sesuai prosedur atau tidak, dan ini memang mencakup satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan biasanya seperti itu. Jadi penilaian sejawat dalam